Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanmu, kuasamu berada. Cenderung hati kami kepadamu Tuhan. Kami terus percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah dalam hidup kami. Tidak akan pernah kami berpaling kepada yang lain. Terlalu besar, terlalu ajaib. Tidak ada alasan Tuhan kami meninggalkan Engkau. Karena Engkau terlalu baik. Di tengah lembah kekelaman gadamu dan tongkatmu menyertai kami. Engkau yang membawa kami ke padang rumput yang hijau. Ke air yang tenang, Kau gembala kami yang baik. Tidak pernah kekurangan kami. Sehingga tidak pernah ada alasan untuk kami meninggalkan Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang menjamin hidup kami. Selalu ada kepastian di dalam Engkau. Dunia tidak ada kepastian. Tapi ketika kami percaya kepadamu, selalu ada kepastian. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Engkau mengumpulkan kami. Kami berdoa supaya Engkau perlengkapi kami. Terus hari-hari kami penuhi dengan kuasa roh. Penuhi dengan pekerjaan roh dan firman. Supaya paradigma, pola pikir, sikap hati semua diselaraskan oleh karena firman. Karena kami sangat yakin Tuhan, ini pada akhir zaman, di tengah-tengah kegelapan dunia, Engkau sedang membangkitkan gereja yang mencerminkan kemuliaan Allah. Gereja yang merepresentasikan kehadiran Tuhan. Gereja yang menjadi pengaruh bagi banyak orang. Gereja yang mengalirkan aliran kehidupan. Gereja yang menjadi pintu gerbang surga. Itu sedang Engkau hadirkan Tuhan. Kami percaya di tengah kegelapan dunia, umat yang layak sudah Kau lahirkan dan berjalan seperti matahari. Bercahaya begitu kuat dan menghancurkan setiap kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan ada tuaian yang besar. Kami akan percaya bahwa gerejamu sedang Kau pakai produktif, efektif bagi kerajaan-Mu Tuhan. Maka itu kami menyiapkan diri untuk satu kegerakan yang besar. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami yang mendengarkan. Biarlah roh hikmat dan wahyu untuk membuat kami kenal Engkau dengan benar dan akurat. Dan biarlah Tuhan pola pikir kami diubahkan ketika kami dengar firman. Karena di mana ada firman, di situ ada kemerdekaan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang luar biasa. Bagaimana Engkau memakai gereja-Mu untuk menghancurkan sistem Babel dunia pekerjaan roh jahat dan menjangkau banyak jiwa bagi nama. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, shalom, selamat siang saudara-saudara kita yang di Zoom, baik yang di Singapura, di Soreang, ya, puji Tuhan, Ibu Febe, ya, Korea. Baik Bapak Ibu, shalom, ya, tetap semangat, ya. Bagaimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin, amin. Ya,
Kita sebulan ini bicara tentang Roh Kudus, saudara ya. Kemarin Penatua Leo bagikan tentang bagaimana roh yang menyala-nyala. Ya. Hari ini kita belajar tentang kuasa Roh Kudus untuk melayani bangsa-bangsa. Ya. Judulnya tinggi banget ya, saudara, melayani bangsa-bangsa. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita sudah melayani bangsa-bangsa hari-hari ini. Ada yang di Singapura, ada yang di Jerman, ya, di Belanda, saudara. Saya percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus semakin kuat. Amin. Akhir zaman ini, ya, pencurahan Roh Kudus akan dicurahkan luar biasa seperti hujan awal, hujan akhir. Selalu saya sampaikan, saudara, ketika saya berkhotbah, karena saya tahu bahwa kegelapan semakin gelap, dunia semakin merosot, saudaraku. Tapi kabar baiknya, Roh Kudus akan semakin dicurahkan. Ya, terang Tuhan akan semakin dihadirkan. Saudaraku yang kekasih, 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa ketika kita lahir baru, betul? Ketika kita lahir baru, saudara, kita mendapatkan kasih karunia Roh Kudus. Amin. Apa itu? Saya ulang ya. Karunia Roh Kudus adalah kemampuan adikodrati, ya, kemampuan Tuhan sendiri, kuasa Tuhan sendiri. Jadi sadar atau tidak sadar, ketika saudara lahir baru, Ibu Atik kemarin hari seminggu yang lalu lahir baru ya. Ketika kita lahir baru, bukan saja Yesus masuk ke dalam hati, tapi Roh Kudus memberikan karunia kepada kita, ya. Kenapa? Supaya kita bisa melayani. Ya. Apa itu karunia rohani? Kemampuan adikodrati. Karena kita tidak akan pernah bisa melayani Tuhan dengan kemampuan kita. Betul nggak? Kita nggak bisa jangkau jiwa, kita nggak bisa merebut satu kota, kita tidak bisa menghancurkan pekerjaan jahat, roh jahat dengan kekuatan kita, saudara. Jadi ketika engkau lahir baru, engkau diperlengkapi oleh Tuhan, engkau diberikan kuasa adikodrati luar biasa, tidak ada yang bisa dibandingkan oleh kuasa itu, betul nggak? Dia kuasanya lebih tinggi dari kuasa apapun. Saya percaya itu. Saya sangat percaya. Mau dukun model apapun, saudara, sejak engkau lahir baru, ingat, tidak ada satu pun kuasa yang bisa menghancurkan engkau. Karena di dalam dirimu ada kuasa adikodrati, saudara. Kuasa milik Tuhan, Raja segala raja. Untuk apa? Untuk kita bisa melayani orang. Untuk apa? Untuk bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kita bisa menjangkau banyak orang. Untuk apa? Untuk menegaskan lewat hidup kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, saudaraku, pencurahan Roh Kudus akhir-akhir ini, ya, pencurahan Roh Kudus terakhir ini, saya sangat yakin, saudaraku, suatu saat yang firman Tuhan katakan ada banyak orang akan pegang punca jubah kita karena kita adalah orang-orang benar dan disertai oleh Tuhan dan memiliki roh, itu akan terjadi. Ya, karena ini bukan dongeng, ini firman. Amin. Selama kita benar memposisikan diri kita sebagai orang benar yang terus hidup membangun hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, cepat atau lambat, saudara, ada banyak orang-orang yang datang kepadamu. Karena mereka sudah jenuh, mereka gelap. Dunia ini semakin gelap dan merosot. Dia ingin ada kehidupan yang berbeda. Amin. Dan kehidupan yang berbeda itu ada dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya memiliki kuasa Roh Kudus yang adikodrati. Betul? Ya, itu pasti terjadi. Amin. Nah, saudaraku, pencurahan Roh Kudus yang terus-menerus di akhir zaman ini, saudaraku, itu ada hubungannya, hubungan erat dengan pemulihan segala sesuatu. Kita lihat ya. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21. Kisah Rasul 3 ayat 21. Ya, kita baca sama-sama. Ya, firman Tuhan Kisah Rasul 3 ayat 21, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Firman Tuhan katakan bahwa Kristus harus tinggal di mana, saudara? Di surga. Sampai apa? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Berarti siapa yang mengerti
terjadi, selesai, maka Tuhan akan datang kedua kali dan pemerintahnya akan memerintah di bumi ini. Amin. Jadi saudaraku, pencurahan Roh Kudus yang kita alami akhir-akhir ini itu ada hubungan erat dengan pemulihan segala sesuatu. Apa artinya? Karena bukan Kristus yang memulihkan. Karena Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ketika segala sesuatu selesai dipulihkan, maka dia akan datang kembali. Artinya apa itu? Artinya pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi pertama-tama bagi gereja. Semua orang percaya. Supaya apa? Orang percaya ini saudaraku mengalami kepenuhan Roh Kudus. Orang percaya ini mengalami perubahan hidup. Roh Kudus mencetak ulang, membentuk ulang hidup setiap orang percaya di dalam gereja. Sehingga dia, orang percaya ini betul-betul mengalirkan aliran kehidupan, amin. Sehingga melalui orang percaya, melalui gereja Tuhan, pemulihan terjadi, amin. Orang-orang yang berinteraksi dengan gereja Tuhan, dengan jemaat Tuhan, yang mengalami kepenuhan roh, dia akan mengalami aliran kehidupan, amin. Kita percaya. Jadi yang memulihkan segala sesuatu bukan Kristus, amin. Yang memulihkan segala sesuatu adalah saudara dan saya. Ya. Saudara, apa sih yang terjadi ketika Roh Kudus bekerja? Kita lihat di Mazmur 104 ayat yang ke-30. Mazmur 104 ayat yang ke-30. Baik, saya akan bacakan ya, saudara. Apa yang terjadi ketika Tuhan mencurahkan rohnya? Firman Tuhan katakan begini, saudara. Mazmur 104 ayat yang ke-30. Apabila engkau mengirim rohmu. Saudara ya. Apabila Roh Kudus tercurah. Apabila engkau mengirim rohmu. Mereka tercipta. Mereka itu siapa, saudara ya? Orang yang percaya. Dan engkau membarui muka bumi. Jadi saudara, ketika Roh Kudus dikirimkan, ada sesuatu yang baru terjadi, yaitu gerejanya. Mereka tercipta, ya, diciptakan, dibentuk ulang yang baru, sehingga engkau membarui muka bumi. Ada yang lebih jelas lagi, saudaraku, kita lihat terjemahan yang lain, saudaraku, saya akan bacakan, tidak ada di sini, ya, dari terjemahan yang lain. Mazmur 104 ayat 30 dikatakan, kemudian engkau mengirimkan rohmu, ya. Kalau di sini, apabila engkau mengirim rohmu, bahasa yang lain, bahasa sehari-hari, kemudian engkau mengirimkan rohmu, maka lahirlah hidup yang baru. Ya, mereka tercipta itu di terjemahan lain dikatakan, maka lahirlah hidup yang baru. Maka membaharui semua yang hidup di bumi. Jadi apabila engkau mengirim rohmu, dikatakan kemudian engkau mengirim rohmu, maka lahirlah kehidupan yang baru. Saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang dicurahkan akhir-akhir ini, itu membentuk ulang hidupmu menjadi hidup yang baru. Amin. Karena dengan engkau memiliki hidup yang baru, engkau akan memperbarui bumi ini. Katanya. Amin. Ya, karena apabila engkau mengirim, mereka tercipta. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan tercipta itu, roh itu akan menjadikan engkau hidup yang baru. Ya, segala ketidakakuratan, segala apapun, penghalang-penghalang ya, luka batin semuanya, Tuhan Roh Kudus akan bekerja mencetak ulang hidupmu menjadi hidup yang baru sehingga engkau dapat memperbarui bumi. Itu yang dibilang memulihkan segala sesuatu ya. Ada lagi terjemahan yang lain dikatakan, bila engkau memberi nafas kehidupanmu, semuanya menjadi hidup dan dunia seperti yang baru lagi. Sama saja saudaraku ya, dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ini ada beda versi penerjemahan, tapi mungkin lebih mudah dimengerti saudara. Intinya saudara, pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran di akhir zaman ini, satu ya, itu adalah untuk mencetak ulang, membentuk ulang hidup kita, amin. Ya,
Karena ada hubungan erat antara pencurahan Roh Kudus dengan pemulihan segala sesuatu. Bagaimana caranya? Harus lewat gereja, harus lewat saudara dan saya. Bagaimana cara? Saudara harus dicipta ulang terlebih dahulu. Amin. Saudara harus ditahirkan. Saudara harus hal-hal yang tidak akurat harus dibersihkan dari kekotoran putri Sion. Maka itu saudara, saya sangat yakin akan ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami breakthrough dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mulai diinsyafkan akan dosa, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mereka yang keras kepala, mereka akan ketemu tembok-tembok dan tidak ada alasan untuk balik kepada Tuhan. Amin. Karena ini firman-Nya, saudara. Ya. Ketika Tuhan mengirim Roh-Nya, sesuatu yang lahir tercipta kembali, ya. Sesuatu yang baru tercipta kembali. Dan Tuhan akan memperbarui bumi. Jadi saya mau begini, saudara. Ingat bahwa hidup saudara dibutuhkan banyak orang. Amin. Pemulihan segala sesuatu di bumi tergantung saudara dan saya. Betul? Karena Tuhan katakan Kristus akan di surga sampai pemulihan segala. Siapa yang mengerjakan pemulihan segala sesuatu? Saudara dan saya. Betul enggak? Maka itu Roh Kudus dicurahkan habis-habisan. Supaya apa? Supaya hidup saudara betul-betul menjadi baru. Supaya dengan kehidupan yang baru, engkau membaharui bumi. Amin. Engkau membaharui keluargamu, engkau membaharui domain di mana kau tempatkan, kampusmu, kotamu, amin, komunitasmu. Karena kehadiranmu yang sudah baru, itu yang memperbarui bumi. Jadi pemulihan segala sesuatu bukan dikerjakan oleh Kristus, tapi dikerjakan oleh saudara dan saya. Saudara mengerti? Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan, pulihkanlah segala sesuatu. Sama dengan Tuhan, aku mau respon dengan Roh Kudus-Mu. Ciptakan aku baru. Bentuk ulang hidupku. Aku mau respon dengan benar. Proses hidupku. Karena Roh-Mu yang kau curahkan membuat hidupku baru. Supaya aku bisa membarui keluargaku. Amin. Supaya aku bisa membarui kotaku. Amin. Amin, saudara. Jadi kata kuncinya adalah saudara dan saya. Betul nggak? Amin. Gereja. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih. Sekarang, tidak semua orang loh dicurahkan rohnya, mereka mengalami pekerjaan roh. Betul nggak? Ada banyak kok orang yang nabi-nabi yang dengar bahwa Elia akan diangkat ke surga. Hanya Elisa yang respon. Dia ikutin Elia, betul nggak? Kalau sekarang ada kabar pencurahan roh besar-besaran, tidak semua orang percaya merespon dengan benar, betul nggak? Betul? Ya, Roh Kudus akan dicurahkan bagi orang yang bagaimana? Kita lihat ya, Matius 13 ayat yang ke-11 sampai 12. Matius 13. Baik. Ayat yang ke-12 mungkin. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang akan ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi saudaraku, pencurahan Roh Kudus hanya dicurahkan bagi orang-orang yang mempunyai. Betul? Ya. Katanya, karena siapa yang ini hukum roh, saudara. Ya, kalau hukum dunia orang nggak punya dikasih, betul nggak? Kalau hukum roh justru orang yang punya yang dikasih. Ya. Ini firman Tuhan katakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Kayaknya beberapa minggu yang lalu saya sudah bagikan dengan jelas tentang talenta. Jadi saudaraku, siapa yang mengalami pencurahan roh yang begitu luar biasa? Orang-orang mempunyai. Mempunyai apa? Orang-orang yang haus lapar. Amin.
Ya, mempunyai bicara haus akan perkara-perkara ilahi. Mempunyai perkara-perkara ilahi. Apa itu? Orang yang haus lapar akan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau engkau nggak haus lapar, berita pencurahan Roh Kudus berarti berita yang tidak ada efeknya dalam hidupmu. Betul nggak? Kalaupun kau dengar bola-balik hamba Tuhan berbicara, akan ada pencurahan Roh Kudus. Tapi kalau kau nggak memiliki kerinduan, kau nggak memiliki kehausan, kau nggak memiliki kelaparan akan Tuhan, nothing, nggak ada artinya buat berita itu. Jadi berita yang tidak ngefek buat engkau. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang mempunyai. Apa itu? Orang-orang yang memiliki perkara kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Bagi engkau, saudaraku, kalau engkau rindu, haus, lapar akan Tuhan, ini waktunya Allah akan memberimu kelimpahan. Amin. Karunia roh akan bekerja luar biasa. Ketika engkau melayani, ada roh hikmat, tanda-tanda mujizat menyertai engkau. Orang akan melihat kehadiran Tuhan atas hidupmu. Oh, bukan Tuhan akan memberikan, tapi Tuhan akan memberikan berkelimpahan atas hidupmu. Syaratnya, engkau rindu, haus, lapar akan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa lagi? Ya. Apa? Kenapa saya dibilang mempunyai? Saudara. Tapi kalau engkau nggak mempunyai, kau nggak. Makanya jangan heran, saudaraku, di tengah-tengah kegerakan selalu ada roh dunia bekerja. Ya, kita akan lihat nanti pada waktu Paulus. Ya. Kisah tentang Paulus. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang nggak mempunyai, akhirnya Tuhan ambil itu daripadanya. Ya kehidupannya akhirnya mencela kegerakan. Dia memberontak tentang kegerakan, betul nggak? Hidupnya terperosok. Nah, saudara, selain rindu haus lapar akan Tuhan, hal yang kedua yang Tuhan mau dalam hidup kita, tidak ada lain, menyerahkan diri, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, itu dua hal. Ya, bicara mempunyai dua hal, mempersembahkan hidup. Kalau Tuhan lihat engkau mempersembahkan hidup, artinya apa? Mempersembahkan hidup. Artinya engkau available. Artinya apa? Tersedia. Available itu tersedia. Engkau tersedia 24 jam untuk Tuhan. Kalau nggak makan, kita makan mie. Ya. Engkau tersedia 20 jam, 24 jam untuk Tuhan. Artinya engkau siap kepada Tuhan. Engkau siap kepada Tuhan. Engkau siap kepada Tuhan. Kalau engkau didapati dua hal itu atas hidupmu, kau rindu haus, dan kau benar-benar mempersembahkan hidupmu. Bukan lagi hidup dengan agendamu, hidup dengan tujuanmu, dengan cita-citamu, dengan ambisimu. Tapi hidup hanya untuk ambisi Tuhan, untuk tujuan Tuhan, untuk agenda Tuhan. Saya percaya engkau akan muncul sebagai satu generasi yang tidak akan ada dan tidak pernah ada lagi. Karena kehidupanmu sungguh-sungguh baru dan berbeda. Amin. Oh, saya selalu imajinasikan saudaraku, saudara-saudara memiliki kehidupan seperti itu. Amin. Orang bilang terlalu ekstrim. Engkau terlalu ekstrim. Dunia ini seimbang saja. Jangan terlalu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ini enggak ada kamusnya lagi. Ini akhir zaman. Orang Tuhan akan lakukan perbedaan. Betul enggak? Mana orang yang benar-benar pada Tuhan. Dan mana-mana orang yang fasik. Beberapa kali saya berdoa, saudaraku. Kata-kata itu terus muncul. Aku akan lakukan perbedaan. Aku akan lakukan perbedaan. Saudara. Ya. Mungkin saudaraku perbedaannya bukan seperti pada waktu Anania Sapira ya. Orang yang tidak taat, orang yang memberontak kepada Tuhan tiba-tiba mati. Tapi percayalah, ada kematian rohani dalam hidup mereka. Dan mereka melihat bahwa orang-orang benar akan terus seperti rembang tengah hari. Orang-orang benar akan seperti matahari yang bercahaya. Dan tidak akan pernah tersentuh oleh roh dunia dalam hidupnya. Dan Tuhan akan semakin buat perbedaan. Amin. Karena pekerjaan roh yang dicurahkan akhir zaman ini. Ya, karena dengan Tuhan mencurahkan, saudara sedang memulihkan segala keadaan. Saudara sedang memperbarui segala keadaan. Amin. Jadi saudaraku, saya rindu sekali. Justru di akhir zaman ini, mari kau rindu, haus, lapar. Amin. Karena itulah kuncinya, saudara. Kau akan mengalami hal-hal yang mustahil. Ya, kau akan mengalami mujizat-mujizat yang tidak lazim
Karena engkau dibuat berbeda. Ya, kehidupanmu betul-betul seperti cahaya matahari. Karena engkau sedang Tuhan pakai untuk memulihkan segala sesuatu. Saudara, saya percaya bahwa tidak ada solusi, tidak ada jawaban bagi dunia, bagi bangsa-bangsa, bagi bumi ini, kecuali pemulihan dari Tuhan. Karena dunia semakin rosot rusak, dan harus ada pemerintahan surga yang memerintah di bumi ini. Nah, jadi saudaraku, tidak ada lagi selain Tuhan mencurahkan rohnya supaya gereja betul-betul seperti dia, mencerminkan kemuliaan dan memulihkan segala sesuatu. Kita melihat saudaraku pelayanan Paulus, ya. Kalau kita melihat Paulus, saya pernah cerita bahwa kegerakan, kalau Tuhan ingin melakukan kegerakan di suatu kota, Tuhan ingin melakukan kegerakan di suatu bangsa, dia selalu mencari orang, betul? Ya, selalu mulai dari orang. Ya. Orang itu akan diproses, dibentuk, saudara, dan mencerminkan, mempresentasikan keakuratan Tuhan, mencerminkan Tuhan. Barulah kegerakan terjadi. Nah, kita melihat, kalau kita lihat Paulus, ini contoh yang paling real, contoh yang paling nyata, kehidupan Paulus waktu dia melayani di Efesus. Bagaimana kehidupan dia betul-betul menjadi efektif bagi kerajaan Allah. Kehadiran dia di Efesus membuat perubahan di kota itu. Ya, selama 2 tahun dia ada di Efesus, saudaraku, itu seluruh Asia bertobat. Luar biasa, hanya karena satu, Paulus. Nah, Tuhan akan lakukan itu di akhir zaman. Amin. Ya, kita lihat di Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat 12 mungkin saya akan bacakan dengan cepat. Ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus, Kisah Rasul 9 ayat 19. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Lanjut, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Selanjutnya, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tega hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ayat 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudaraku, ini cerita tentang Paulus, bagaimana Paulus mengalami pencurahan Roh Kudus. Dia haus lapar, dia berikan dirinya dan available, tersedia dalam bagi Tuhan 24 jam. Tuhan berikan pencurahan kelimpahan dan lahir seorang Paulus. Sekali lagi saya akan percaya bahwa di akhir zaman akan lahir Paulus. Saya percaya. Karena ini hukum roh, saudara. Pasti akan
terjadi. Nah, saudara lihat, begitu dia ada di Efesus, keadaan Efesus waktu itu masih percaya dengan baptisan Yohanes. Karena sebelumnya itu Apolos yang mengajar. Tapi begitu dia mengajar bahwa kamu harus dibaptis di dalam nama Yesus. Ya, karena dia yang menebus dan segala macam. Akhirnya semua jemaat saudaraku dikatakan hanya berapa saudaraku? 12. Maka itu saudaraku, kalau kita lihat 12 orang dengan seluruh Asia, gede banget ya. Saya nggak pernah tertarik dengan jumlah. Tapi saya tertarik dengan orang yang memiliki hati yang haus lapar akan Tuhan. Betul nggak? Percuma kita punya jumlah banyak, tapi hatinya kering. Ya, kita lihat saudaraku, hanya 12 orang, saudara. Dia tumpangan tangan, karunia roh terjadi. Dia dibaptis Roh Kudus ya, baptis Yesus dan baptisan Roh Kudus. Pada waktu kuasa Roh Kudus bekerja, ini peran penting kuasa Roh Kudus bekerja. Jemaat yang 12 itu menjadi jemaat yang berbeda. Betul nggak? Mereka penuh dengan bahasa roh, dia penuh dengan nubuatan. Tapi saudara, selalu di dalam kegerakan terjadi orang-orang yang tidak senang. Kita lihat sebelumnya ya, ayat kalau nggak salah ayat yang ke-7. Ya, yang mengumpat ya. Sebelumnya coba. Lanjut. Sebelumnya ya. Ayat berapa? Ayat 9. Nah, tetapi ada beberapa orang yang tega hatinya. Saya percaya di tengah-tengah pencurahan roh, di tengah-tengah kegerakan selalu ada orang seperti ini. Betul nggak saudara? Ya. Tapi ada beberapa orang yang tega hatinya, mereka tidak mau diapakan? Diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari mereka berbicara di ruang kelihatan. Artinya di tengah-tengah kegerakan roh dunia juga masuk saudaraku ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ada juga roh dunia yang tipu daya melihat yang masuk ke dalam orang-orang yang enggak rindu, enggak haus, enggak lapar akan Tuhan. Sehingga dia mengumpat ya. Sehingga dia, udahlah aku gak mau peduli. Yang penting gue happy dengan caraku. Yang penting aku nyikapi duniaku dengan caraku. Saudara, ya. Tapi percayalah, orang-orang kayak gitu abaikan saja. Saya berdoa, orang-orang seperti itu gak ada di gereja kita. Amin, amin, saudara. Tapi sungguh Tuhan mau supaya yang haus lapar akan Tuhan. Hanya 12. Ya. Dan Tuhan mengajar pekerjaan roh dan firman. Saudara, saya percaya bahwa Apolos juga mengajar saudara sebelumnya. Tapi apa bedanya dengan Paulus ketika dia mengajar 12 orang ini? 12 orang ini betul-betul mengalami perubahan yang drastis sehingga saya percaya yang pergi ke seluruh Asia itu bukan Paulus saja, tapi ke-12 ini, betul nggak? Karena kuasa Roh Kudus bekerja kuat mengubah pola pikir, membuat hatinya yang tadinya tidak condong kepada Tuhan dicondongkan. Sehingga pada waktu Paulus mengajar mereka di ruang Tiranus, pekerjaan roh dan firman terjadi luar biasa. Ya, kita nggak bisa pungkiri saudaraku di akhir zaman ini peran Roh Kudus itu sangat penting buat kita. Amin. Dan kita melihat saudaraku 12 orang ini betul-betul ya menjadi orang-orang yang berbeda dan dia penuh dengan beban hati Tuhan, memiliki banyak karunia roh, nubuatan, bahasa roh, tanda-tanda mujizat. Kita melihat bagaimana mujizat-mujizat terjadi luar biasa. Saya yakin dan percaya saudaraku, kalau saudara rindu haus sama Tuhan dan available tersedia bagi Tuhan dan terus Tuhan diajar dengan firman yang luar biasa, pekerjaan roh dan firman, saudara akan mengalami hidupmu penuh dengan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. Saya berdoa pelayanan di Subang, pelayanan di konteks, bukan pelayanan biasa-biasa lagi. Amin, komsel-komsel. Tapi ada banyak tanda-tanda mujizat terjadi. Orang sakit disembuhkan, orang terikat dilepaskan. Bahkan dikatakan sapu tangan Paulus pun mengalami ya mujizat yang luar biasa. Oh, ini musim yang baru, saudara. Amin. Ini musim yang berbeda. Di mana pelayanan kita bukan pelayanan yang biasa-biasa lagi. Karena kita haus lapar akan Dia.
Karena kita terbuka dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan curahkan. Roh Kudus akan percepat. Roh Kudus akan bawa kita memiliki kapasitas yang luar biasa. Ya, bahkan saudaraku menghancurkan setiap pekerjaan roh jahat. Bahkan Paulus menduduki setiap kota demi kota, amin. Ya, sampai seluruh Asia datang kepada Tuhan. Oh, pribadimu engkau bukan lagi manusia biasa, saudaraku. Tapi ketika engkau betul-betul mengerti perkara ini, engkau akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan rindu itu terjadi, saudara. Tak perlu banyak orang. Peduli amat kalau orang nggak mau ikut, kita terserah. Amin, nggak usah pusing. Ya. Tapi saya rindu. Kita haus lapar akan Tuhan. Saya yakin akhir-akhir ini Tuhan terus menyatakan pekerjaan. Saya percaya bahwa orang-orang yang baru bertobat pun saudaraku, ketika dia memiliki sikap hati yang benar, haus lapar akan Tuhan, dia akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Karena ada percepatan rohani yang terjadi. Oh, yang mungkin lama, yang kok nggak haus, tua kan, silakan. Tapi inilah waktu pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang yang respon dengan betul. Kalau engkau nggak respon, terpuruk engkau. Ikut arus dunia, merosot, bahkan mengalami pusing, tujuh keliling karena dunia menguasai. Ya, rugi banget ya. Tapi biarlah kita benar-benar terhubung dengan Roh Kudus. Amin. Saudara, ini sesuatu yang penting. Maka itu saya rindu sekali. Saudara bisa menangkap ini, saudara ya. Beberapa minggu kita akan belajar tentang Roh Kudus. Besok kita belajar tentang dengan Ibu Rita tentang sikap hati. Ya, Roh Kudus akan bongkar, saudara. Bentuk ulang, cipta ulang hidup kita. Ya, saya waktu Selasa berdoa, saudaraku, kami berdoa di lawat Tuhan, tetap muka. Tuhan berikan impresi yang kuat. Tuhan itu hadir, bawa gunting besar, datang kepada saudara ya, diguntingin semua ikatan saudara. Dia datang lagi ke jemaat, diguntingin. Ya, saya sangat percaya itu jelas sekali. Sekarang saya selalu berdoa, ya Tuhan ini waktunya kau melepaskan setiap ketidakakuratan jemaat. Mungkin dia nggak sadar Tuhan, tapi engkau, karena kau rindu memulihkan segala sesuatu, kau harus pakai gerejamu, kau bersihkan jemaat. Dan saya yakin sekali saudara, saudara akan banyak mengalami breakthrough dengan Tuhan. Yang selama ini, aduh saya nggak ngerti bahwa saudara terikat. Mulai ngerti, aduh saya keterikatan di sini, ini yang membuat penghalang. Ini yang membuat saya nggak maju-maju. Ini membuat saya sulit sekali untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri, oleh karena pencurahan rohnya, dia akan menggunting semua ikatan-ikatanmu. Ya, yang dibawa sadar, yang kau nggak ngerti, tapi Tuhan dan menjadikan saudara menjadi orang-orang yang akurat, yang siap memulihkan segala sesuatu. Amin. Dikatakan kau akan terlahir baru dan memperbarui bumi ini. Itu memulihkan segala sesuatu. Amin. Saya yakin, saya sangat yakin akan ada pelayanan-pelayanan yang tidak biasa, saudara. Saudara akan alami bagaimana orang-orang mengalami percepatan kehadiran kita. Betul-betul berbicara kepada banyak orang, saudara. Ya, saya selalu katakan, pencurahan roh akan terus berulang-ulang dan yang paling besar di akhir zaman ini. Amin. Zaman Paulus ada pencurahan roh. Zaman para rasul di loteng ada pencurahan roh. Tapi ingat, ini akhir zaman. Pencurahan roh tidak biasa seperti dulu. Tapi pencurahan roh yang sekarang akan berkali-kali lipat. Seperti hujan awan, hujan akhir. Amin. Bagi engkau yang respon, engkau akan mengalami percepatan intensitas rohmu. Kapasitas rohmu akan bekerja luar biasa. Amin, saudara. Karena kita harus memulihkan segala sesuatu. Karena pemerintahan surga harus dihadirkan. Amin. Saya selalu merindukan saudara. Mungkin kita agak sulit untuk beritakan Injil. Tapi saya selalu rindukan. Sama seperti Smith Wigglesworth. Ketika dia ada di gerbong kereta api. Dia hanya berdoa. Menyembah Tuhan. Seluruh gerbong insya akan dosa. Dia menangis. Tuhan tiba waktunya. Kehadiran saudara dan saya. Menginsapkan banyak orang tentang dosa. Karena ada pribadi yang luar biasa yang hidup dengan kita. Amin. Kita mimpikan itu bersama-sama. Amin. Amin, saudara. Kalau Paulus, dia bisa menjungkir balikkan banyak roh jahat dan Asia bertobat 2 tahun. Tidak ada yang mustahil
pencurahan yang sekarang lebih besar daripada pencurahan pada waktu Paulus. Saya percaya anak-anak sekolah minggu bisa dipakai Tuhan. Anak-anak remaja, anak-anak muda, bahkan kau yang masih baru ya. Kita dengar si Pora tadi ya. Dia belum diperlengkapi macam-macam saudara. Tapi Tuhan sudah berikan hati buat dia. Dan kita akan sering dengar seperti itu. Ada banyak orang-orang konteks saudaraku. Dia akan mengalami bagaimana lawatan Tuhan luar biasa. Kita nggak bicara banyak. Tapi hadirat Allah akan terjadi. Tokoh-tokoh jarahan orang-orang kuat akan kita dapatkan. Karena Tuhan akan terjadi. Saudara, Tuhan menantikan engkau. Banyak orang menantikan engkau. Orang yang haus, lapar akan Tuhan. Kenapa? Saudara harus tahu di akhir zaman ini sedikit sekali ya orang-orang yang haus lapar akan Tuhan. Karena dunia ini seringkali mengenyangkan. Medsos mengenyangkan, memuaskan. Tapi Tuhan tetap menjelajah matanya. Mencari orang yang sungguh-sungguh haus, lapar akan Tuhan. Tidak ada yang lain, bagian kita hanya dua. Haus, lapar akan Tuhan. Amin. Sembahkan hidupmu bagi Tuhan. Tuhan, aku available 24 jam. Datang padamu. Siap untuk menyelesaikan kehendak. Saya percaya saudara akan menjadi Paulus yang luar biasa. Amin. Bukan terkenal orang sederhana, tapi terdengar di mana-mana. Bagaimana saudara memiliki kuasa yang dahsyat. Saya rindu mendengar saudara pekerjaan Tuhan dinyatakan di 16 desa, di kota Lembang, di Singapura, ya, di Soreang, saudara. Ya, di bawah waktunya kau menumpangan tangan pada orang sakit sembuh. Amin. Yang kanker, yang ini. Saya yakin itu akan terjadi. Kuasa Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Amin. Amin saudaraku. Percayalah ini waktunya. Mari kita sama-sama respon dengan benar. Ambil posisi, siap sedia ya. Sehingga tidak hanya beberapa orang yang dipakai. Tapi semua orang dipakai. Tidak ada yang pasif. Ya. Tidak ada yang malas. Tidak mau bayar harga. Ya. Itu dijauhkan. Ya. Tapi orang-orang yang betul-betul respon dengan Tuhan dan selalu berkata, Tuhan, aku menyediakan hidupku 24 jam dengan Tuhan. Saya tidak mau peduli ini akhir zaman. Saya rindu supaya minyakku bagi gadis yang bijaksana selalu ada. Pelitaku selalu menyala. Sampai engkau datang, pelitaku tetap menyala. Baik, kita bangkit.